Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Haryanto diberikan waktu untuk mempresentasikan mengenai hasil observasi yang telah saya laksanakan. Laporan ini ditujukan untuk memenuhi tugas individu di mata kuliah pembelajaran menulis. Laporan yang saya telah buat dan observasi yang telah saya laksanakan yaitu berjudul hasil observasi terhadap penggunaan metode dan media pembelajaran dalam proses pembelajaran menulis teks prosedur di SMK Proklamasi Karawang, kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Laporan ini dilatar belakangi bahwa kemajuan suatu negara itu dilihat dari kualitas dan perkembangan pendidikan yang ada di dalam suatu negara tersebut. Tentunya usaha ini sebagai bentuk untuk mencerdaskan generasi bangsa dan membentuk karakter-karakter yang baik, berintelektual, dan memiliki kepribadian yang baik, serta memberikan manfaat kepada bangsa dan negara. Dan tentunya untuk mencerdaskan suatu generasi bangsa merupakan tugas kita bersama. Namun lebih fokusnya adalah suatu lembaga pendidikan yang memberikan dan mencetak generasi-generasi bangsa yang terdidik. Tentunya dalam kegiatan pendidikan, generasi bangsa dapat melakukan perkembangan, melakukan proses pembelajaran, dan meningkatkan daya pikirnya melalui keterampilan-keterampilan yang ada di kegiatan pembelajaran. Tentunya keterampilan ini dapat mendukung dan menumbuh kembangkan dari proses berpikir, keterampilan emosional dari peserta didik. Dan keterampilan ini bisa didapatkan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu keterampilan menulis. Dan ini adalah salah satunya keterampilan yang memiliki lingkup kompleks dalam meningkatkan daya pikir, kemudian emosional, dan keterampilan peserta didik. Sehingga generasi bangsa ataupun peserta didik dapat memiliki kemampuan yang lebih baik kembali. Dan kegiatan menulis ini tentunya tidak mudah, harus perlu dilatih kembali. Dan di kegiatan pembelajaran, peserta didik belum secara maksimal dalam melakukan kegiatan keterampilan menulis. Hal ini tentunya memiliki kendala-kendala dan tantangan tersendiri dalam kegiatan pembelajaran menulis. Sehingga dalam hal ini peneliti bermaksud untuk meneliti, mengobservasi mengenai tindak lanjut di kelas dalam materi pembelajaran menulis. Harapannya dengan observasi ini peneliti bisa mengetahui dan memberikan dan mendapatkan dasar-dasar permasalahan yang dapat dikembangkan menjadi inovasi terbaru dan pembelajaran menulis dapat dilaksanakan lebih baik kembali. Selanjutnya rumusan masalah. Dalam laporan ini observasi ini membahas mengenai pelaksanaan pembelajaran daring, kemudian metode pembelajaran yang digunakan, terus media pembelajaran daring tentang materi menulis teks prosedur di SMK Proklamasi Karawang. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui metode pembelajaran yang digunakan, kemudian proses pembelajaran yang diimplementasikan oleh pendidik, kemudian media pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, dan kendala-kendala yang telah atau dialami dalam kegiatan pembelajaran daring. Selanjutnya metode penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian yaitu observasi tidak langsung dan teknik wawancara. Selanjutnya metode pembelajaran. Dalam hal ini tentunya metode pembelajaran sangat penting untuk mengatur ataupun mempersiapkan
pembelajaran dengan baik. Tentunya pendidik pun akan memberikan ataupun memilih metode yang baik dan efektif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik dapat memahami materi yang diajarkan dengan metode yang sangat mendukung dengan materi tersebut. Selanjutnya, tujuan metode pembelajaran. Tujuan metode pembelajaran ini memiliki beberapa tujuan, yaitu pertama, sebagai alat motivasi ekspresi, bahwa di sini metode bukan hanya sebagai segi penyampai informasi ataupun cara penyampaian informasi atau konsep penyampaian informasi, namun dapat memberikan kesan semangat kepada peserta didik dalam menghadapi ataupun menjalani proses pembelajaran di kelas daring. Selanjutnya itu metode sebagai strategi pembelajaran. Tentunya dengan memilih metode yang baik merupakan cara pendidik untuk menyusun strategi dalam kegiatan belajar mengajar dengan baik. Ya, ini merupakan suatu hal yang penting dalam memilih atau mempersiapkan metode pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Selanjutnya yaitu metode sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, tentunya di pembelajaran daring, kemudian pendidik pun memilih metode yang tepat. Ini memiliki kesan ataupun harapan tersendiri, yaitu untuk mencapai tujuan tertentu untuk mengajarkan peserta didiknya. Tentunya ini balik kembali metode yang tepat untuk mendapatkan hasil yang sesuai dan sesuai kebutuhan dari materi tersebut dan kemampuan dari peserta didik. Selanjutnya, media pembelajaran. Media pembelajaran di sini adalah suatu perantara ataupun media yang digunakan oleh pendidik untuk menyampaikan ataupun sebagai jalan untuk menyampaikan suatu bahan materi yang telah diberikan ataupun telah dibuat. Tentunya ini media bisa seperti video, PPT, dan lainnya sebagai proses untuk memudahkan kegiatan pembelajaran peserta didik di masa pandemi seperti ini ataupun masa pembelajaran daring. Selanjutnya itu manfaat media pembelajaran. Tentunya manfaat media pembelajaran ini sangat banyak ya, sangat beberapa. Di sini ada yaitu untuk memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Tentunya ini dapat memudahkan peserta didik untuk melakukan pembelajaran, untuk meningkatkan proses dalam pembelajaran, dan hasil belajar tersebut bisa ditingkatkan dari media pembelajaran tersebut. Selanjutnya, media pembelajaran sebagai sebagai tempat meningkatkan atau menggerakkan motivasi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera penglihatan kita ataupun bertemu secara fisik, kemudian ruang kita berbeda dan waktu. Dan ini sebagai bentuk keunggulan dari media untuk menyampaikan hal-hal yang tidak bisa kita laksanakan seperti sekarang ini. Selanjutnya, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan rasa. Maksudnya bahwa di masa seperti ini tentunya media ini sangat penting, media ini sangat dibutuhkan yang memberikan kemudahan akses dalam kegiatan belajar mengajar di masa daring seperti ini. Selanjutnya, hasil observasi. Dalam hal ini sasaran observasi yang peneliti teliti bahwa sekolahnya yaitu di SMK Proklamasi Karawang, kemudian di kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan di mata pelajaran Bahasa Indonesia, materinya menulis teks prosedur, pengajarnya Ibu Nuriyah SPD. Objek observasi yaitu metode pembelajaran digunakan dalam pembelajaran menulis teks prosedur di SMK Proklamasi di kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Waktu pelaksanaan observasi dimulai dari hari Kamis 18 Maret 2021
sampai Senin 5 April 2021. Dan media yang digunakan dalam observasi ini itu aplikasi WhatsApp sebagai media komunikasi antara peneliti dan pendidik. Hasil observasi seputar penelitian peneliti tentang metode pembelajaran yang diterapkan oleh pengajar dalam kegiatan belajar mengajar. Pengamatan ini dilakukan oleh peneliti tentang observasi metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran menulis teks prosedur di SMK Proklamasi Karawang di kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan dengan guru pengajar yaitu Ibu Nuria SPD. Ia merupakan salah satu guru mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tersebut. Dalam hal ini peneliti menggunakan dua metode penelitian, yaitu metode penelitian secara observasi tidak langsung dan teknik wawancara. Observasi tidak langsung diambil dari media-media yang dilaksanakan ataupun digunakan dalam kegiatan belajar mengajar oleh pendidik dalam materi menulis teks prosedur. Kemudian teknik wawancara sebagai usaha untuk mendapatkan data tambahan dari pembelajaran yang telah dilaksanakan di sekolah tersebut. Perlu teman-teman ketahui bahwa penelitian ini dilakukan secara tidak langsung, sehingga peneliti tidak bisa mengamati secara langsung kondisi pembelajaran ataupun proses pembelajaran, namun melalui wawancara dan observasi yang peneliti dapatkan dari pendidik. Semoga ini dapat memberikan gambaran mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan fokus dari wawancara tersebut atau observasi ini yaitu hanya ke pengajar saja atau pendidik dalam menggali data-data yang dibutuhkan dalam observasi ini. Dalam pembelajaran media digunakan oleh pendidik yaitu di masa pandemi seperti ini yaitu kegiatan pembelajaran daring, bahwa pendidik menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung seperti Google Classroom, Zoom, dan YouTube sebagai media penyampaian informasi kepada peserta didik dan memberikan kemudahan dalam mengakses pembelajaran dengan baik, sehingga hal ini dapat memberikan kesan efektif dan dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan beberapa juga pendidik memberikan seperti modul pembelajaran dan buku-buku yang menunjang kegiatan pembelajaran di materi tersebut. Pelaksanaan pembelajaran. Kemudian cara penyampaian materi kepada peserta didik. Pendidik menggunakan teknik ceramah dan memadukan metode belajar blending learning dari metode dan project based learning. Dengan metode tersebut dilihat oleh pendidik bahwa ini sangat sesuai dengan kegiatan seperti ini atau kegiatan pembelajaran dari seperti ini yang tidak bisa dilaksanakan secara tatap langsung. Namun dengan metode tersebut dapat memberikan kesan yang sama ataupun rasa yang sama di kegiatan seperti luring, yaitu hal ini di mana metode ini memberikan pembelajaran seperti eksperimen, terus kemudian diskusi antar kelompok, memberikan inovasi pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran di masa pandemi seperti ini. Selanjutnya, evaluasi dalam pembelajaran. Dalam menulis teks prosedur, ini menggunakan evaluasi yaitu pembelajaran, yaitu memberikan soal-soal melalui WhatsApp group dan memberikan penjelasan tambahan mengenai materi-materi yang belum dipahami ataupun dipahamkan melalui media yang telah digunakan. Nah, tentunya evaluasi yang diharapkan ataupun dituju oleh pendidik yaitu mencakup aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik, sehingga pemberian tugas ini dapat memberikan daya pikir ataupun emosional serta keterampilan peserta didik, sehingga peningkatan pembelajaran yang
dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, hambatan observasi. Dalam observasi ini peneliti menghadapi permasalahan yaitu mencari peneliti. Karena di masa pandemi seperti ini dan untuk bertatap langsung ini sangat tidak mungkin, dan antara jarak dan waktu ruang ini sangat menjadi kendala peneliti untuk mencari pendidik untuk sebagai sasaran penelitian mengenai pembelajaran menulis. Kemudian menggali data penelitian. Nah, dalam hal ini peneliti pun mengalami hambatan karena data-data penelitian yang dibutuhkan oleh peneliti ini dalam pengarsipannya ataupun data-datanya tidak mudah ditemukan, ataupun beberapa ada yang hilang dan beberapa tidak sesuai dengan yang aslinya. Namun semoga ini hal-hal yang telah disampaikan oleh pendidik dapat memberikan gambaran terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Selanjutnya itu komunikasi dengan pendidik. Dalam komunikasi tentunya melalui jaringan atau daring, yaitu WhatsApp, tentunya memiliki kendala dan hambatan. Tentunya seperti kesibukan, waktu dalam melakukan observasi ini menjadi berlarut-larut, gitu, sehingga ini menjadi kendala dalam observasi yang telah dilaksanakan oleh peneliti. Kesimpulan dalam laporan penelitian ini bahwa pembelajaran selama dalam jaringan atau daring memiliki tantangan dan kendala dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran harus disesuaikan dengan keadaan, kemampuan, dan keterjangkauan pendidik dan peserta didik, sehingga pendidik dapat memberikan metode pelaksanaan yang efektif, khususnya dalam pembelajaran menulis. Hal ini merupakan tantangan kepada pendidik terhadap hal tersebut, karena segala bentuk metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan yang masing-masing. Sebagai pendidik tentunya bisa memilih dan menciptakan metode yang variatif, bekerjasamalah dengan siswa dan orang tua selama pembelajaran. Hal ini saya lampirkan beberapa lampiran observasi yang mendukung pembelajaran daring, ini sebagai data ataupun fakta-fakta yang telah terjadi di lapangan. Di sini ada lampiran SPS, ataupun ada lampiran dokumentasi Zoom, lampiran YouTube atau media yang digunakan dalam pembelajaran, kemudian lampiran modul yang digunakan, selanjutnya yaitu lampiran chat observasi mengenai obrolan komunikasi peneliti kepada pendidik. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari presentasi yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman. Semoga bisa memberikan gambaran dari observasi yang telah saya laksanakan. Sedikit dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembelajaran ini ataupun metode atau observasi yang telah saya laksanakan. Jika teman-teman ada yang ditanyakan, saya persilakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.